Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, salah satu persoalan penting dalam kehidupan rumah tangga adalah bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya yang sedang haid. Apakah semua bentuk kedekatan fisik dilarang atau ada batasan tertentu yang diperbolehkan? Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah memberikan teladan dan penjelasan yang sangat jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, kita menemukan bimbingan syariat yang penuh kasih sayang dan penuh hikmah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk memakai izar, lalu beliau menyentuhku dalam keadaan aku sedang haid. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat penting karena memberi penjelasan rinci apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan suami istri ketika istri sedang haid. Dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama, hukumnya sudah jelas. Menjima istri pada kemaluannya ketika haid adalah haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu penyakit. Maka jauhilah wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka bersuci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain ayat ini, banyak hadis sahih yang menguatkannya, dan para ulama telah sepakat bahwa jima dalam masa haid adalah haram. Hikmahnya jelas. Selain alasan syariat, secara medis, hubungan intim saat haid bisa membahayakan kesehatan suami maupun istri. Meskipun jima dilarang, bukan berarti semua bentuk kedekatan suami istri juga terlarang. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, kita tahu Rasulullah SAW tetap menunjukkan kasih sayang kepada istrinya saat haid. Beliau memerintahkan Aisyah memakai izar, lalu beliau menyentuh dan berkasih sayang dengannya. Dari sini para ulama menjelaskan haram hanya jima pada kubur saat haid. Halal semua bentuk kasih sayang di luar itu seperti ciuman, pelukan, sentuhan, dan bercanda. Artinya, Islam tidak melarang cinta dan kehangatan dalam rumah tangga, hanya melarang perbuatan yang membahayakan. Para ulama menjelaskan, bersenang-senang dengan istri yang haid di atas pusar dan di bawah lutut hukumnya halal. Suami boleh mencium, memeluk, menyentuh, dan bercanda dengan istrinya. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Namun, bagaimana dengan area antara pusat dan lutut selain kubul dan dubur? Disinilah para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, haram. Menurut sebagian ulama, bersenang-senang di area antara pusat dan lutut tetap dilarang, meski tidak sampai pada kemaluan. Mereka berhati-hati agar tidak terjerumus pada hal yang diharamkan. Pendapat kedua, makruh. Ulama lain berpendapat hukumnya makruh, artinya tidak sampai haram, tapi lebih baik dihindari. Pendapat ketiga, boleh dengan syarat. Pendapat ini mengatakan boleh selama suami bisa menahan diri dari menyentuh farji. Jika ia yakin bisa menjaga diri, maka boleh. Tapi jika tidak yakin, dikhawatirkan jatuh pada haram, maka tidak diperbolehkan. Pendapat ketiga inilah yang banyak dipilih ulama, karena lebih moderat, memberi kelonggaran, tapi tetap menjaga dari pelanggaran. Sahabat sekalian, dari hadis ini kita bisa melihat keindahan Islam. Islam tidak mengharamkan kasih sayang, justru menganjurkan agar suami istri tetap hangat dan penuh cinta meski istri sedang haid. Islam hanya melarang jima pada saat haid karena membahayakan kesehatan dan tidak sesuai fitrah.
Syariat memberi ruang untuk berkasih sayang, bercanda, bahkan bermesraan selama menjauhi yang haram. Ini adalah keseimbangan antara menjaga kesehatan, menjaga ibadah, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka, pelajaran besar dari Aisyah radhiyallahu anha adalah jima saat haid haram berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan ijma'. Kasih sayang seperti ciuman, pelukan, dan sentuhan tetap halal. Area antara pusat dan lutut selain kemaluan menjadi titik khilaf, dan pendapat yang lebih kuat adalah boleh dengan syarat mampu menahan diri. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana Islam begitu detail, penuh hikmah, dan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Semoga Allah menjadikan kita keluarga sakinah yang selalu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.